Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 19, teksnya ayat 11 sampai 28, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 14. Seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Paragraf yang kedua ayat 15 sampai 26. Ketika ia kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang supaya menghitung hasil mereka. Paragraf yang ketiga ayat 27 sampai 28, raja itu perintahkan akan membunuh mereka yang tidak suka dia menjadi rajanya. Kesimpulan hari ini, orang-orang yang mengikut Yesus berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja secepatnya. Namun Yesus memperumpamakan dengan cerita bangsawan yang pergi ke negeri jauh supaya menjadi raja. Setelah Yesus bangkit dan naik ke sebelah Allah Bapa, murid-muridnya harus melayani setia dengan mina-mina masing-masingnya yang diberikan oleh Yesus. Jika mereka cukup melayani dengan setia, akan menguasai kota-kota dengan Yesus, tetapi jika tidak setia, akan ditegur sama seperti hamba yang menyimpan mina dalam sapu tangannya. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Yesus perumpamakan diri dengan seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Kedua, ia akan pergi dan akan kembali setelah dinobatkan menjadi raja. Ketiga, ketika ia kembali akan menghitung dengan hamba-hamba tentang hasil mereka dan akan memuji hamba yang setia, tetapi akan menghukum hamba yang jahat tidak setia. Keempat, Yesus akan menghukum mereka yang tidak suka ia menjadi rajanya. Ajaran tentang manusianya, pertama, banyak orang sekitar Yesus menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Kedua, ada orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ketiga, ada hamba yang setia berhasil tambah banyak, tetapi juga ada hamba yang jahat tidak setia. Mereka hanya menyimpan mina dalam sapu tangannya. Keempat, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Inilah rancangan Tuhan yang begitu. Jadi aplikasi hari ini, pertama, ingat akan Yesus datang kedua kali pasti dan melayani sesuai dengan kehendaknya melalui talenta yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Mina-mina ini juga berartinya talentanya. Kita harus memakainya ini untuk kerajaan Allah, bukan untuk kesuksesan kita. Kedua, jangan melawan Yesus tentang apapun, hanya taat dan mengikutinya bimbingannya. Kita hanya mengikuti bimbingan aja, itu pun juga akan lancar perjalanan kami. Akhirnya PR praktik hari ini, tulislah mina-mina yang Tuhan telah berikan kepada Anda untuk melayani Tuhan dan sesamanya. Itu apanya? Minanya itu sebagai talentanya apanya? Dan hari ini melayani dengan itu dan terus menambahkan hasil sampai Yesus datang kedua kali. Dan menambahkan hasil itu bukan kesuksesan kehidupan manusiawinya. Kita harus menambahkan jiwa, menambahkan puji-pujian, menambahkan kesetiaan dan lain-lainnya. Harus terus menambahkan hasil itu. Pada waktu itu, Yesus datang kedua kali, pasti ia memuji dan sudah akan memberikan secukupnya hadiah kepada Anda. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.